Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, saat ini otak saya sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang mengalami sedikit gangguan tidur atau insomnia. Tapi saya ingin sekali membagi topik ini kepada kamu yang menonton. Jadi saya paksakan otak ini untuk bekerja lebih keras agar kamu bisa mendapatkan apa yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Kasus yang saya sampaikan ini juga memiliki sedikit keterkaitan dari gangguan yang saya alami ini, yang mana adalah gangguan tidur. Jadi topiknya adalah kenapa kamu harus belajar menjadi orang bodoh. Ya, kamu tidak salah dengar. Kamu harus belajar menjadi orang bodoh. Saya tahu topik ini akan banyak sekali orang di luar sana yang membantahnya. Beberapa orang tidak akan setuju tentang apa yang saya sampaikan di sini. Tapi tentu saja semua itu tergantung niat kita. Dan saya berniat menyampaikan hal ini untuk memberikan manfaat kepada kamu, bukan untuk hal yang lainnya. Jadi awalnya pemikiran ini saya dapatkan saat saya berjualan di pasar tradisional. Ya, saya adalah seorang pekerja kasar yang bekerja di pasar tradisional. Dan seorang pekerja atau pengusaha di pasar tidak bisa menjadi orang yang terlalu pintar dalam kehidupannya. Karena terlalu pintar akan membuat dia malas untuk berjualan di pasar. Terlalu pintar membuat dia mendahului masa depan, dan terlalu pintar akan membuat dia malas untuk keluar dan mencari rezeki setiap harinya. Saya tidak bermaksud menggurui kamu, tapi coba saya tanya, apakah kamu sering sekali saat kamu ingin melakukan sesuatu, kamu mendahului takdir? Kamu merasa bahwa nanti kalau seperti ini gimana, kalau seperti itu gimana? Kalau saya tidak bisa gimana, kalau begini misalkan situasinya seperti itu bagaimana, seperti ini bagaimana. Kita selalu saja melakukan pembelaan terhadap apa yang baru ingin kita lakukan agar kita tidak melakukan hal tersebut. Kita terlalu pintar sampai kita bisa menerka masa depan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Karena hal itulah yang menghambat perkembangan kita di bidang yang kita tekuni saat ini. Disinilah saya belajar kenapa kita harus mulai untuk belajar menjadi orang bodoh. Karena jika saya berpikir terlalu jauh terkait pekerjaan saya, apakah akan ada yang laku nanti di pasar barang saya, atau tidak akan ada yang laku nanti di pasar, atau melihat situasi kemarin, dan saya mencoba untuk membaca situasi saat ini, apakah saya akan benar-benar pergi ke pasar? Tidak. Itu semua adalah kepintaran yang dipaksakan. Kita sebenarnya tidak akan pernah mengetahui masa depan, dan kita cenderung untuk membuat diri kita memberikan alasan-alasan agar kita tidak keluar untuk bekerja dan malah bersantai di rumah. Kamu mungkin tidak sadar, tapi berpikir terlalu banyak juga adalah sumber dari kegelisahan yang kamu rasakan. Kamu bisa menjadi insecure karenanya. Kamu juga bisa menjadi orang yang terlalu overthinking dalam menjalani kehidupan. Disinilah saya rasa menjadi orang bodoh itu sangat berguna. Tentu saja menjadi orang bodoh yang saya maksudkan tidak benar-benar bodoh seutuhnya. Tapi kita menolak untuk berpikir terlalu jauh tentang masa depan dalam beberapa situasi seperti yang saya jabarkan tadi. Merasa paling pintar dan terlalu memikirkan banyak hal, itulah mungkin alasan saya menjadi orang yang insomnia saat ini. Otak saya terlalu lemah karena dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran terkait masa depan, dan masa depan. Saya lupa bahwa kita adalah manusia yang hidup di zaman sekarang, di masa ini untuk masa depan. Maka dari itu, janganlah kita menjadi sok pintar terhadap masa depan. Itu urusan Tuhan, kita hanya bisa memperjuangkan hari ini. Tentu pasti kamu bertanya, seperti apa sih cara kita untuk menjadi orang yang lebih bodoh? Menarik bukan? Mari kita menjadi lebih bodoh. Ya, cara yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih bodoh adalah
dengan berpikir lebih banyak. Lah, kenapa berpikir lebih banyak? Ya, karena dengan kita berpikir lebih banyak terkait apa yang perlu dipikirkan dan apa yang tidak perlu dipikirkan, itu adalah sebuah jalan menuju kebodohan yang hakiki. Misalnya, kamu besok akan menembak seorang perempuan dan menyatakan perasaanmu kepadanya. Di situasi ini berpikirlah apakah situasi ini perlu memikirkan masa depan atau tidak. Jika memang perlu memikirkan masa depan, sampai batas mana masa depan itu harus dipikirkan agar tidak mengganggu aksimu dalam menyampaikan perasaan kepada perempuan. Karena kalau kamu tidak menempatkan posisi pemikiran kamu dengan tepat, kamu pada akhirnya hanya akan terjebak dengan kegalauan, kegelisahan, dan perasaan-perasaan negatif yang mendahului masa depan. Seperti kamu belum melakukannya, dan kamu pasti berpikir bagaimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau saya ini bersikap aneh di depannya? Bagaimana kalau saya ini tidak begitu baik baginya? Bagaimana kalau dia sudah memiliki pasangan hidup? Itu semua menjadi hambatan-hambatan yang jelas bagi berlangsungnya aksi yang sebenarnya perlu untuk kita lakukan. Jadi bisa dikatakan kita adalah musuh terbesar dari diri kita sendiri. Ya, pikiran kita untuk defensif dan selalu memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan adalah sumber dari terhambatnya kita untuk melakukan sesuatu, entah itu dalam bidang percintaan atau pekerjaan apapun itu. Orang yang bertindak tanpa terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, tanpa terlalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih berhasil daripada orang yang memikirkan masa depan terlalu jauh. Kenapa seperti itu? Karena pada akhirnya yang utama dalam kehidupan ini bukanlah pemikiran, bukanlah teori tentang ini dan itu, juga bukanlah tentang angan-angan. Tapi yang paling utama dari kehidupan ini adalah tindakan. Coba kamu lihat, jika kamu melakukan hal buruk, kamu pasti dijudge atau dihakimi oleh orang banyak sebagai orang yang buruk. Dan jika kamu melakukan hal yang baik, kamu otomatis akan dihakimi sebagai orang yang baik. Memang seperti itu aturannya. Jadi tindakan lebih utama daripada pemikiran dan perasaan tidak jelas, apalagi mendahului masa depan. Peluang bertindaknya seseorang yang tidak terlalu memikirkan banyak hal lebih besar daripada orang yang terlalu berpikir lebih banyak. Itu menjadi sebuah poin yang sangat besar. Kenapa? Karena dia otomatis akan langsung bertindak tanpa berpikir panjang terkait apa yang dia lakukan. Maka dari itu, marilah kita mulai belajar untuk menjadi orang yang lebih bodoh daripada sebelumnya. Tentu beberapa dari kamu akan mengatakan, itu bukanlah kebodohan, tapi kebijaksanaan. Tapi kalau saya berkata, itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang yang sebenarnya lebih pintar daripada itu, memiliki pemikiran yang terlalu terpetakan tentang masa depan yang membuat kita gagal untuk melaju dan bergerak tentang apa yang kita pikirkan. Kamu dalam tongkrongan pasti sering merasakan hal ini, di mana ada sebuah ide besar yang ingin kamu sampaikan atau yang kalian bicarakan dengan teman tongkrongan, tapi ide besar tersebut hanya bisa menjadi angin lalu. Tidak ada tindakan yang benar-benar jelas yang akan mengarah ke sana. Inilah yang terjadi jika kamu terlalu pintar. Tapi jika kamu adalah orang yang bodoh, kamu tidak akan paham apa yang orang lain katakan. Tapi kamu akan melakukan apa yang kamu rasa perlu untuk kamu lakukan saat ini. Coba kamu lihat, di luar sana ada banyak sekali orang yang bekerja sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang dia hasilkan dan keluarkan. Mereka berjuang dengan tenaga yang sangat besar dengan menghasilkan hasil yang tidak seberapa. Tapi justru perkembangan mereka dalam perekonomian mereka jauh lebih pesat daripada kamu
yang memikirkan terlalu banyak hal sebelum bertindak. Karena mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan apa yang mereka terlalu pikirkan terlalu jauh. Yang penting dilakukan, bukan dipikirkan. Terima kasih. Wassalam.